Dua kelompok pemuda Minggu dini hari terlibat tawuran di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, hingga senjata tajam. Jalan raya menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Tawuran diduga dipicu aksi penyerangan kelompok geng motor terhadap sejumlah pemuda yang bermain sepak bola di bahu jalan. Nggak tahu, kayak arah Manggarai yang di sini lagi pada main bola. Cuma ada 8 orang doang di sini. Karena yang sono mancing-mancing ya pada keluar semua orang kampung jadinya. Udah langsung itu nggak tahu lagi pada kesombong. Tawuran baru mereda setelah polisi tiba dan membubarkan para pemuda. Beberapa pelaku tawuran dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, tawuran antar dua kelompok remaja juga terjadi di tengah permukiman warga di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang dengan batu hingga senjata tajam. Tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Meski kerap berulang, belum diketahui penyebab tawuran antar pemuda ini. Petugas berikan sanksi sosial sejumlah warga yang langgar prokes di Kanal Banjir Timur. Seorang istri histeris saat suaminya meregang nyawa karena tak punya biaya untuk berobat. Pamer uang, istri Kapolres Tebing Tinggi Sumatera Utara jadi sorotan publik. Demikian tadi berita pilihan Aini sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal Aini sore hari ini? Selamat sore Stefani dan pemirsa, kita akan awali Aini sore hari ini dengan informasi kawasan Kanal Banjir Timur atau KBT di Duren Sawit, Jakarta Timur pagi tadi dipadati warga. Namun sayang sebagian dari mereka melanggar protokol kesehatan sehingga dikenakan sanksi. Seiring turunnya PPKM jadi level 2, aktivitas warga ibu kota semakin meningkat. Salah satunya di kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka beramai-ramai berolahraga karena mengaku sudah tak terlalu khawatir dengan COVID-19. Namun sayang, sebelah warga tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Kalau yang tidak memakai masker, kita berita acara, kita kenakan sanksi sosial, baru kita bagi masker. Tetap berolahraga dengan protokol kesehatan. Tidak ada alasan tidak memakai masker. Usai disanksi, warga melanggar kemudian diberi masker oleh petugas. Mereka diminta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tunawisma meregang nyawa akibat tidak memiliki biaya untuk berobat. Sang istri yang tidak terima dengan kenyataan tersebut menangis histeris hingga jatuh pingsan. Pelan-pelan aja. Tadi duduk di mana? Wanita tunawisma ini menangis histeris setelah mendapati suaminya meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.
tangisnya pun tak berhenti saat warga mengevakuasi dirinya menjauh dari gubuk yang ia tinggali bersama sang suami. Sudah 1 tahun wanita Malang ini dan suaminya tinggal hanya beralaskan balai kayu dan atap terpal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sang suami yang telah lama sakit hanya dibiarkan terbaring di gubuk tanpa pertolongan medis karena tidak memiliki biaya. Suami istri ini diketahui hanya bekerja sebagai pemulung dengan pendapatan seadanya. Memang udah tua kali ya, udah tua, memang udah pikun juga, terus makan juga kurang deh. Sehari-harinya apa sih Pak pekerjaannya? Mulung. Jasad pria Malang ini kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sedangkan ratusan rumah di Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir kiriman. Permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi kembali terendam banjir. Banjir dengan ketinggian antara 70 hingga 100 cm merendam 2 RT, hingga warga kesulitan beraktivitas. Warga mulai dari lansia, orang dewasa hingga balita terpaksa menerobos tingginya air agar dapat beraktivitas. Banjir yang menggenangi permukiman warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Minggu pagi berangsur surut. Banjir kiriman yang merendam perumahan ini berasal dari luapan Kali Bekasi akibat naiknya debit air di hulu Kali Cilengsi, Cikeas. Meski terendam banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sementara pihak BPBD Kota Bekasi telah menyiagakan personel, posko banjir serta perahu karet untuk evakuasi warga. Dan anak tidak ada anak orang, sebagian mengungsi. Ketinggian sampai berapa meter, Pak? Ketinggian ini yang diperkirakan 80 sih saya. Di dalam ya rumah? Kalau dari situ ya mungkin semeter lebih. Jembatan penghubung antar provinsi di Palopo, Sulawesi Selatan retak dan nyaris ambruk usai dihantam hujan deras. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Beginilah antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Palopo, Sulawesi Selatan. Kemacetan terjadi di 2 arah sepanjang puluhan kilometer. Arus lalu lintas dan mobilitas warga terganggu lantaran jembatan bergerak yang ada di kawasan ini retak dan nyaris ambruk. Akibatnya, ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan berputar arah dengan berjalan kaki. Bahkan ada yang nekat menyeberangi jembatan. Jembatan ini retak usai hujan deras melanda kawasan ini. Tak hanya membuat jembatan retak, sejumlah rumah di bantaran sungai juga rusak. Kondisi jembatan saat ini yang ada di Jembatan Miring itu susah dilewati kendaraan roda 4 pertamanya. Terus pagi ini sama sekali tidak bisa lewati kendaraan karena jembatan sudah retak, sudah menganga, fondasi di bawah sudah terbuka. Jadi landasan kurang kuat. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan dan rumah-rumah warga yang rusak. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi istri Kapolres Tebing Tinggi Sumatera Utara di media sosial TikTok menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video singkat, istri Kapolres tersebut memamerkan sejumlah uang pecahan Rp100.000. Tangkapan layar dari sebuah video yang diunggah di TikTok viral di media sosial. 2 orang wanita memamerkan setumpuk uang pecahan Rp100.000. Diketahui salah satu wanita dalam video adalah istri Kapolres Tebing Tinggi. Hal itu pun dibenarkan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso melalui percakapan WhatsApp. Agus juga mengatakan kasus ini tengah ditangani Bid Propam Polda Sumut. Sementara Kapolda Sumut mengaku akan menindak perbuatan tersebut. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati menggunakan jari terhadap masyarakat juga, tidak hanya anggota polisi.
ya. Mungkin foto pamer uang itu pamer apa benar? Itu kan nanti kita akan buktikan teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi hati-hati menggunakan jari Anda. Karena apapun seperti begini, itu bisa menimbulkan multitafsir. Ya, saya akan dalamin itu. Yang jelas kalau ada itu terjadi, percaya saja saya akan dalamin. Kenapa itu betul pamer uang dan apa tujuannya? Betul apa tidak pamer uang? Perbuatan istri Kapolres Tebing Tinggi ini dinilai tidak pantas. Video diunggah oleh akun TikTok @simot_512 yang kini telah dihapus. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti mengangkut penumpang. Kami hadirkan informasinya usai jeda.